arahnya undang-undang menerapkan siapa yang memberikan keterangan palsu akan dipidana. Kalau dia di luar persidangan, baik itu di kepolisian atau di tengah masyarakat atau di kegiatan apapun, maka dia dipidana 7 tahun penjara. Tapi kalau dalam persidangan pidana, dia dipidana 9 tahun penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Advokat Dian Burlian di channel Literatur Hukum, channel referensi hukum bagi masyarakat Indonesia. Baiklah sahabat literatur hukum sekalian, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pidana bagi saksi palsu atau bagi orang yang menjadi saksi dan memberikan keterangan palsu, yaitu bisa dipidana. Namun sebelum kita membahas tentang saksi palsu ini lebih dalam, ada baiknya sahabat literatur hukum sekalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, and share video-video dari literatur hukum. Dan ingat, aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat literatur hukum sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru dan menarik dari literatur hukum. Baiklah sahabat literatur hukum sekalian, pada akhir-akhir ini marak tentang memberikan keterangan palsu. Nah, kemudian seringkali kita dengar di dalam persidangan pidana, khususnya saat pemeriksaan saksi, ini majelis hakim atau ketua majelis hakim sering mengingatkan saksi bahwa saudara saksi telah disumpah dan mohon untuk memberikan keterangan yang Anda ketahui, yang Anda alami, yang Anda lihat sendiri. Jangan Anda memberi keterangan palsu, karena ada sanksi pidananya. Nah, untuk mengupas saksi pidana ini, maka kita membuat konten ini dengan cara yang sederhana, dengan bahasa yang sehari-hari, tidak terlalu bahasanya kita bawa ke akademisi, artinya dengan bahasa yang sederhana agar mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat-masyarakat di seluruh Indonesia. Baiklah, kita melihat saksi menurut KUHP dalam pasal 1 angka 26 adalah orang yang dapat memberi keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan, di mana keterangan tersebut dilihat, dialami, didengar, dan dirasakan sendiri oleh saksi. Artinya tidak mendapatkan keterangan dari orang lain atau hanya mendengar cerita atau dikarang-karang atau diada-ada. Maka apabila menceritakan tidak yang sebenarnya, maka itu adalah saksi palsu dan bisa dituntut pidana. Nah, di mana pidananya terhadap keterangan palsu ini? Karena memberi akibat hukum bagi orang yang kita tuduh tersebut. Misalnya bagi terdakwa atau bagi orang terperiksa atau terlapor. Karena dengan keterangan kita, maka orang tersebut bisa menjadi tersangka, bisa menjadi terdakwa, dan bisa menjadi pidana. Begitu juga sebaliknya, dengan keterangan kita tadi, bisa orang yang terperiksa menjadi lepas, bisa orang tersangka menjadi bebas, bisa juga orang yang dituntut menjadi lepas dari segala tuntutan, sehingga dia tidak menjalani pidana-pidana atas kesalahannya. Nah, oleh karena itu, sahabat literatur hukum sekalian, dalam kesempatan kali ini saya ingin menghimbau kepada masyarakat Indonesia, khususnya yang aktif di channel kita, agar tidak terkena dengan pidana keterangan palsu ini atau tidak memberikan keterangan palsu. Nah, kemudian kita lihat tadi ya, kita lihat di mana bisa dipidana. Ini berdasarkan pasal 242 ayat 1 dan ayat 2. Apabila kita memberikan keterangan palsu di dalam persidangan, khususnya sidang pidana, dan menimbulkan akibat hukum bagi terdakwa, maka kita dipidana 9 tahun untuk ayat 2. Nah, kalau ayat satunya, apabila kita memberi keterangan mungkin di hadapan penyidik, mungkin di luar persidangan,
maka kita dipidana 7 tahun penjara. Nah, jadi oleh karena itu saya menghimbau kepada sahabat-sahabat literatur hukum sekalian yang belum mengerti, mungkin diiming-imingi sesuatu, mungkin juga dijanjikan sesuatu, atau merasa kasihan, atau karena ada hubungan sesuatu dengan orang yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga kita memberikan keterangan palsu. Nah, ini ada akibat hukumnya bagi kita. Jika kita ketahuan memberi keterangan palsu ini, maka saat persidangan itu juga ketua majelis hakim itu bisa memerintahkan kepada kejaksaan untuk menahan, menuntut, dan memproses kita dalam perkara keterangan palsu. Baiklah sahabat literatur hukum sekalian, kita masih membahas tentang pidana pemalsuan, di mana tadi hakim bisa memberikan perintah, atau ketua majelis hakim bisa memberikan perintah kepada jaksa penuntut umum untuk menahan, untuk memproses dan menuntut saksi palsu ini dalam perkara pemberian keterangan palsu di pengadilan dengan perkara lain. Nah, kemudian juga selain daripada permintaan majelis hakim, bisa juga jaksa penuntut umum memohon kepada hakim untuk melakukan penahanan terhadap saksi-saksi yang telah memberi keterangan palsu guna untuk penuntutan dalam perkara lain, khususnya perkara pemberian keterangan palsu pasal 242 ayat 1 atau ayat 2. Nah, kemudian selain dari dua orang tadi, terdakwa atau pengacara terdakwa boleh juga memohon kepada majelis hakim untuk memerintahkan jaksa penuntut umum melakukan penahanan, pemrosesan, penuntutan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan palsu tadi guna dipidana dengan perkara 242 KUHP ayat 1 atau ayat 2. Tapi kalau di persidangan positif ayat 2, itu dengan ancaman 9 tahun penjara. Jadi sahabat literatur hukum sekalian, ini juga mengerikan. Kadang saksi ini kan tidak tahu bahwa dia memberi keterangan ini ada sanksinya. Nah, maka dari itu kami menghimbau kepada sahabat-sahabat literatur hukum sekalian, jangan sekali-sekali memberikan keterangan palsu. Nah, terus nanti kalau begini, bagi siapa yang berani akan memberikan keterangan sebagai saksi? Karena memberikan keterangan saksi itu adalah kewajiban hukum bagi warga negara. Jadi dalam hal tindak pidana, kita mengetahui, melihat, mendengar, dan mengalami sendiri, maka kita wajib hukumnya memberikan keterangan sebagai saksi. Kemudian berdasarkan pasal 1 angka 27 tadi, keterangan saksi ini adalah salah satu alat bukti untuk menghukum terdakwa, tersangka, atau pelaku tindak pidana. Maka dari itu tadi, keterangan kita mempunyai akibat hukum. Dilakukan pidana atau tidak dilakukan pidana, itu tergantung dengan saksi. Jadi, saksi ini perannya sentral sekali, karena bisa berbicara. Kalau bukti atau lain seperti parang, mungkin kalau untuk melakukan pembunuhan, seperti senjata api, dia tidak akan berbicara. Hanya kita mempunyai nilai, mempunyai korelasi antara peluru ini dengan senjata ini dan kemudian dengan luka korban. Nah, tapi kalau keterangan saksi tidak bisa dipungkiri. Nah, jadi peran saksi ini sentral sekali dalam penyidikan tindak pidana. Selain dari pengakuan terdakwa atau terperiksa atau tersangka, atau barang bukti yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Nah, kemudian keterangan ini, ya, keterangan saksi ini sangat penting sekali tadi untuk melakukan suatu tuntutan terhadap peristiwa pidana. Jadi sahabat literatur hukum sekalian, jangan sekali-sekali, ya, berulang-ulang kali saya menyampaikan kepada sahabat literatur hukum sekalian agar tidak memberikan keterangan palsu. Kemudian penyidikan ini, apakah kita memberikan keterangan palsu ini bisa langsung dipidana saat di penyidikan? Saya rasa mungkin jarang sekali.
Baiklah sahabat literatur hukum sekalian dimanapun Anda berada, tadi kita telah membahas ya, di mana saat penyidikan jarang sekali terjadi pemberian keterangan palsu. Intinya jarang terjadi ketahuan gitu loh. Pokoknya juga yang ketahuan kadang itu tentang pembuatan laporan palsu, tentang apa ada, tapi tidak dipidana karena paling-paling pihak kepolisian tidak mau mengambil keterangannya. Atau kadang justru pihak kepolisian itu sendiri menciptakan saksi palsu, bahkan menghadirkan agar terdakwa ini atau terperiksa ini menjadi tersangka. Ini ada dua, bisa positif bisa negatif. Artinya ada sesuatu memang kurang saksi, tapi memang dia pelakunya, sehingga pihak kepolisian untuk melengkapi berkas dia tidak jarang menghadirkan keterangan saksi-saksi yang mereka rekayasa sendiri, tetapi memang dia pelakunya. Tapi yang mirisnya juga ada juga yang dia bukan pelakunya, tapi ditarget oleh pihak kepolisian agar dia bisa dipidana, terutama nih biasanya di kasus narkoba atau pembunuhan atau di kasus-kasus besar, sehingga polisi mendapatkan apresiasi dari masyarakat bahwa dia bisa mengungkapkan kasus itu, padahal itu bukanlah pembunuh yang sebenarnya, bukanlah pelaku yang sebenarnya, ini rekayasa pihak kepolisian. Nah, untuk itu tugas pengacara dan terdakwalah membuktikan bahwa dia tidak bersalah di pengadilan. Nah, kemudian sahabat literatur hukum sekalian, ini kan ada dua tahap pemberian keterangan saksi, di mana tahap pertama itu di tahap penyidikan. Loh, bagaimana Pak Dian, saat penyelidikan saya juga dipanggil? Itu belum keterangan saksi, bisa yang namanya konfirmasi, bisa yang namanya koordinasi atau wawancara atau interview, itu tinggal bahasanya saja. Nah, kalau yang sudah dinyatakan saksi itu di dalam penyidikan. Jadi ketika penyidikan itu kita dinyatakan pemberian keterangan saksi. Jadi ada dua tahap, satu di penyidikan, satu di persidangan. Dua tahap inilah saksi berperan aktif menentukan apakah terdakwa atau terperiksa ini bisa menjadi tersangka kalau dia terperiksa, kalau dia terdakwa apakah dia bisa dipidana atau lepas dari segala tuntutan. Ini tergantung dari saksi. Maka peran sentral saksi ini memang penting sekali, makanya undang-undang menerapkan siapa yang memberikan keterangan palsu akan dipidana. Kalau dia di luar persidangan, baik itu di kepolisian atau di tengah masyarakat atau di kegiatan apapun, maka dia dipidana 7 tahun penjara. Tapi kalau dalam persidangan pidana, dia dipidana 9 tahun penjara. Ini berdasarkan pasal 242 ayat 1 dan ayat 2. Kalau untuk dalam persidangan pidana itu ayat 2, kalau di luar persidangan pidana itu ayat 1, tapi ancamannya 7 tahun. Mungkin juga di sidang perdata itu bisa 7 tahun, tapi kalau dia dipidana tetap 9 tahun penjara. Ini kan miris sekali, ada kadang kita tidak mengerti, kadang kita dipolarisasi oleh penyidik sehingga kita terjebak memberikan keterangan palsu. Nah, kemudian sahabat literatur hukum sekalian, kita masih melihat tahap-tahap ya. Kalau di tahap penyelidikan tadi atau tahap penyidikan ya, khususnya yang namanya saksi ini kan di tahap penyidikan ya. Nah, kalau di tahap penyidikan ini diatur di dalam pasal 116 atau 116 KUHP, itu tidak wajib disumpah kecuali dikhawatirkan karena jaraknya jauh atau alamatnya kurang jelas, saksi harus diambil sumpah kemudian dibuat berita acara sumpah. Tapi ini miris juga nih, saya sering sekali melihat itu tidak pernah disumpah kalau saksi ini kalau di kepolisian. Cuma dibuat berita acara saja oleh penyidik bahwa ini berita acara sumpah. Tapi dia tidak disumpah sebenarnya. Saya 99%, bahkan mungkin 9,9% ini tidak disumpah. Sepengalaman saya, selama saya beracara ini sudah puluhan tahun ini, saya mendampingi atau saya sebagai mendampingi korban, tidak pernah saksi itu disumpah benar-benaran. Tidak pernah, hanya berita acara sumpah. Tapi apapun namanya, itu secara hukum sah karena ada berita acara sumpahnya. Mungkin secara agama ya tidak ada apa-apanya, mungkin juga si tersangka ini bisa berbohong. Nah, kenapa tadi berdasarkan ayat pasal 116 KUHP tadi, apabila dia jauh, dia alamatnya tidak jelas,
dikhawatirkan nanti di persidangan dia tidak bisa hadir, maka dia disumpah dulu saat memberikan keterangan sebagai saksi di penyidikan. Nah, bagaimana kalau dia tidak hadir Pak Dian di pengadilan? Nah, itu kalau dia tidak hadir di pengadilan, biasanya jaksa penuntut umum mohon kepada ketua majelis karena tidak bisa menghadirkan saksi ini, kemudian atau saksi fakta ini karena sesuatu hal, mungkin karena tempatnya sudah berpindah, mungkin karena dia sakit dan lain sebagainya, sehingga keterangannya dibaca saja oleh kejaksaan. Tinggal tersangka dan pengacara tersangka, terdakwa, ya tinggal terdakwa dan pengacara terdakwa nanti membuat kesimpulan atau memberikan tanggapan dalam kesimpulan. Untuk pledoi nanti berarti kekuatannya kurang karena dia tidak hadir, karena tidak bisa digali lebih lanjut keterangannya. Bisa saja dia berbohong, sudah saya berbohong berbuat, nanti saya nggak hadir di situ sehingga pidananya lepas mereka gitu kan. Itu bisa saja, itu bisa trik dari kejaksaan, bisa juga trik dari pengacara korban gitu. Ya biasa-biasa sajalah yang namanya bermain, tapi punya risiko ya. Siapapun yang bermain di hukum, bermain tidak jujur ini, baik di mata manusia atau mempunyai pertanggungjawaban hukum di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan nanti, tinggal sekalian pilih saja. Nah, kemudian di persidangan, pemberian saksi di persidangan wajib disumpah karena berdasarkan pasal 160, setiap orang yang memberi keterangan di pengadilan itu wajib disumpah kecuali undang-undang mengatakan lain. Nah, bagaimana maksudnya undang-undang mengatakan lain? Karena saksi berhubungan darah dengan terdakwa, maka saksi tidak boleh disumpah. Lah terus enak aja Pak saksinya, nanti dia berbohong. Itu silakan. Karena keterangan saksi yang satu darah atau satu keturunan ini tidak dipertimbangkan sebagai alat bukti, tetapi hanya keterangan yang menguatkan keterangan saksi lain. Misalnya ada saksi lain mengatakan dia melihat dibacok pakai parang A, kemudian saksi kakak tersangka juga mengatakan pakai A, maka keterangan saksi kakak A ini menguatkan keterangan saksi yang satunya lagi. Begitu juga sehingga ada kolerasi antara keterangan saksi 1 dan keterangan saksi 2, 3. Sehingga panitra atau hakim bisa mengambil kesimpulan bahwa dia pelakunya atau dia bukan pelakunya. Nah, kemudian setelah ini terus bergulir, terus bagaimana kriteria atau apakah semua keterangan saksi ini yang palsu ini bisa dipidana? Belum tentu juga. Maka terakhir saya jelaskan bahwa ada syarat-syarat khusus untuk supaya saksi ini bisa dipidana. Nah, bagaimana syarat khususnya ini? 1, dia nyata-nyata memberikan keterangan palsu, kemudian sudah diingatkan berkali-kali oleh majelis hakim, tapi dia tetap pada kesaksiannya. Yang kedua, memberikan keterangan palsu dengan sengaja. Dia sadar, dia sengaja, dia tahu sebab akibatnya, konsekuensi hukumnya bagi terdakwa, tapi dia tetap memberikan keterangan palsu. Nah, ini juga baru bisa dipidana. Kemudian ada objek hukumnya atau subjek hukumnya, ada orangnya, jelas. Kalau ini saya rasa sudah terpenuhi semuanya. Kemudian itu memberi keterangan itu di bawah sumpah. Kalau dia tidak di bawah sumpah, dia juga tidak dipidana, walaupun itu di pengadilan. Jadi kalau dia tidak disumpah, nah dia tidak dipidana. Tapi tadi majelis hakim menyatakan bahwa undang-undang juga mengatakan bahwa wajib disumpah terlebih dahulu agar si saksi ini bisa memberikan keterangan dengan benar, tiada lain selain dari yang sebenarnya, gitu. Maka dia wajib disumpah. Nah, kalau dia tidak disumpah, tidak dipidana. Nah, bagaimana tadi seorang kakak membela adiknya di dalam persidangan saksi sehingga dia berbohong? Maka dia tidak disumpah karena hakim sudah menilai ini pasti berbohong, ini pasti bela terdakwa karena kakaknya.
Kalaupun dia tidak membela, keterangannya juga masih diragukan oleh majelis hakim. Makanya butuh keterangan-keterangan saksi lain yang berkorelasi dengan keterangan saksi sebagai keluarga tadi. Lalu bagaimana dengan saksinya berkeluarga sama korban? Apakah baik 2 garis ke bawah atau garis menyamping? Itu juga tidak boleh, tapi dia bisa memberi keterangan karena dia sebagai korban, tapi tetap saja menunggu korelasi dari saksi-saksi lain. Nah, kemudian sahabat literatur hukum sekalian, saya review kembali, jangan sekali-sekali sahabat literatur hukum sekalian ini memberi keterangan palsu, karena keterangan palsu ini akan berakibat hukum bagi terdakwa atau tersangka, juga bagi kita. Nah, jadi saya sarankan ya, jangan sampai sahabat literatur hukum sekalian terjebak dengan keterangan palsu. Biasanya ini sering digunakan oleh pengacara atau oleh penyidik. Kalau oleh pengacara, bisa saja dia meringankan tersangka atau membebaskan tersangka. Kalau dia sebagai pengacara korban, dia juga memberatkan tersangka. Nah, kalau oleh kepolisian, ya itu sama. Dia biasanya untuk menjerat tersangka ini atau terperiksa ini supaya menjadi tersangka dengan kepentingan tertentu, itu Allahu a'lam bishawab, hanya mereka dan Tuhanlah yang tahu. Nah, itulah tadi sahabat literatur hukum sekalian, tentang saksi palsu yang bisa saya berikan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan saksi palsu atau sumpah palsu ini, silakan ditulis di kolom komentar di bawah ini. Nanti akan kita jawab. Kalau saya tidak bisa menjawab, akan saya tanyakan atau akan saya diskusikan kepada senior-senior saya atau kepada dosen-dosen sebagai rekan saya. Nah, kalau ada saran dan pendapat dari sahabat literatur hukum sekalian yang bersifat membangun, tolong juga dituliskan di kolom komentar di bawah ini, sehingga akan saya ikuti sehingga channel kita ini semakin maju dan berkembang. Nah, bagi senior-senior saya, kalau ada koreksi atau ada sanggahan terkait dengan keterangan saya atau konten saya ini, ya silakan juga ditulis di kolom komentar, akan saya perbaiki. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.